Selamat pagi, salam sejahtera dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan dalam renungan harian pekan biasa keempat, Sabtu 3 Februari 2024 pada channel Suara Sabda Pagi dimanapun berada. Apa kabar para pendengar firman semuanya? Semoga semuanya tetap sehat dan masih tetap setia untuk mendengar dan mengikuti renungan harian dari Suara Sabda Pagi. Mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur kepadamu karena Kau anugerahi dengan akal dan budi untuk mengenalmu dan mengasihi seluruh ciptaanmu. Semoga kebijaksanaanmu selalu tertanam di dalam diri dan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari kedua bacaan harian, yakni dari kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 4-13 dan dari Injil Markus bab 6 ayat 30-34 yang akan membingkai seluruh isi renungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus para murid mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka tahu tujuannya. Mereka mengambil jalan darat dan segeralah orang dari semua kota sampai ke tempat itu, dan mereka malahan mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan dari Suara Sabda Pagi ini saya beri judul, "Mereka datang dari segala kota untuk mendengarkan Dia." Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, mengikuti debat Capres dan Cawapres dengan aneka tema yang diperdebatkan, yang telah kita dengar dan ikuti bersama, baik langsung maupun lewat sarana dan media televisi dan berbagai media sosial lainnya, yang terjadi beberapa kali dan sekarang diikuti lagi dengan kampanye dialogis maupun kampanye terbuka oleh para paslon maupun para pendukungnya, masing-masing yang terjadi di berbagai tempat saat ini. Semua itu memiliki suatu tujuan, yakni menarik simpati pemilih. Untuk apa? Untuk mengenal dan tahu visi misi para paslon. Kedua, agar para paslon yang diusung oleh partai-partai pendukung mulai dikenal oleh masyarakat. Ketiga, agar para pemilih dapat menjatuhkan pilihan yang tepat berdasarkan hati nurani karena mengerti dan memahami visi misi serta program para paslon. Jika para pemilih mengikuti debat dan kampanye secara serius dan mengikuti runtutan dan runutan pikiran para paslon, maka mereka akan menjatuhkan pilihan yang tepat dan benar, bukan memilih karena terhipnotis oleh janji-janji dan program-program yang manis dan muluk-muluk dan yang tidak masuk akal, atau karena ingin mendapat bantuan yang tidak memberi pendidikan akan makna dan nilai dari kerja itu sendiri. Yang menumbuhkan semangat kerja bukan sikap malas dan hidup santai, mau tetap disuap dengan bantuan-bantuan dalam aneka nama. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan,
Realita yang sedang terjadi di bangsa kita akhir-akhir ini bila diperhadapkan dengan kedua bacaan suci harian pagi ini, boleh dibilang mirip. Saya ulangi, boleh dibilang mirip tapi tak sama. Maka marilah kita coba menelusuri kemiripan dalam diri para paslon, visi misi dan juga para pemilihnya yang oleh kedua bacaan dari Alkitab kita, yakni dari kitab pertama Raja-Raja yang berbicara tentang seorang raja yakni Salomo. Salomo pergi ke sebuah tempat bernama Gibeon. Untuk apa? Dia pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Di Gibeonlah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi malam dan bersabda, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Raja Salomo setelah mendengar pertanyaan dan harapan yang disabdakan Allah kepadanya melalui mimpi malam, ia pun mulai berkampanye tentang dirinya kepada Allah dengan bernarasi atau berorasi tentang Daud bapaknya yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang setia, benar dan jujur, dan yang telah menjamin kasih setia besar dengan memberinya seorang anak yang duduk di taktanya seperti pada hari ini. Demikian kata Raja Salomo kepada Allah. Menarik, sebelum mengutarakan apa yang diminta kepada Allah dalam masa kepemimpinannya, Salomo membangun sebuah argumen yang bertolak dari pengangkatan atas dirinya menjadi raja yang olehnya boleh dibilang anak yang belum layak dan belum berpengalaman untuk menjadi raja dan memimpin umat yang sedemikian besar dan banyak. Tapi apa mau dikata, ia telah diangkat dan diurapi dan telah berada di tengah-tengah umat. Dengan pernyataan itu Salomo sadar akan dirinya yang belum layak menjadi pemimpin, tapi harus menerima karena Allah sendiri yang menentukan dan mengurapinya. Agar bisa memimpin dengan baik, apa yang diminta Salomo dari Allah Bapak Ibu Saudara-saudari, yakni tidak lain, bukan kekuasaan, bukan harta dan kekayaan, tapi kebijaksanaan. Mengapa? Agar ia diberi hati yang paham menimbang perkara, menghakimi umatnya, dan untuk memimpin dengan benar dan baik. Dan Injil Markus berbicara tentang orang banyak yang terus mengikuti Yesus kemanapun dia pergi di satu sisi, dan Yesus yang terus menyampaikan visi misinya lewat program kerja nyata bersama dengan ke-12 muridnya yang boleh dibilang sebagai kader-kader pilihan yang disiapkan sejak awal tampil di depan orang banyak. Kita tentu bertanya, mengapa orang banyak terus mencari dan mengikuti Yesus dan datang dari berbagai kota? Pertama, karena Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang visi misi kedatangannya, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Yakni Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan seterusnya. Dan ini sungguh ia buktikan dan bukan sekedar orasi kosong. Hal itu nampak dalam sikapnya ketika perahunya mendarat dan di sana sudah ada banyak orang yang menunggu. Maka apa yang terjadi? Ia pun tergerak hati oleh belas kasihnya kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Sikap Yesus demikian bukan untuk menarik simpati orang banyak, tapi sadar akan visi misinya. Orang banyak mengikuti dia karena cara mengajar dan perhatiannya berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang hanya berbicara dan menetapkan sekian banyak aturan untuk orang lain, tetapi tidak untuk diri mereka, yang membuka peluang untuk dilanggarnya sendiri. Maka orang banyak lebih bersimpati dan tertarik kepada Yesus. Hal yang sama juga dalam diri Salomo, bahwa Ratu Seba dari selatan datang ke Yerusalem hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Orang banyak yang mengikuti Yesus, juga ada yang ingin melihat mujizat apa lagi yang dibuat Yesus dan ingin makan roti lagi. Tapi ada yang betul memahami ajaran Yesus
dan percaya dan mengikuti Yesus. Maka marilah sebagai orang Kristiani kita mengikuti Yesus bukan karena ingin melihat mujizat, tapi karena percaya akan sabda kebenaran yang diajarkan dan memahami visi misi yang disampaikan Tuhan Yesus, dan berusaha membangun hidup secara baik dan benar sehingga kita boleh masuk dalam paripurna kehidupan kita, yakni keselamatan. Sebagaimana kita warga bangsa Indonesia akan menikmati Indonesia emas di tahun 2045 kalau kita memilih pemimpin berdasarkan hati nurani dan karena mengerti dan memahami visi dan misi mereka. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas bukti nyata belas kasih-Mu lewat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Mampukanlah kami memiliki hati penuh belas kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.